أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو الواحد القهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء وإمام المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب مما سواهما أن يحب المرء كما يحب لنفسه أن يكره الكفر كما كره أن يرمي على النار صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak hadirin kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, semakin bertambah ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Karena tanpa kita sadari hadirin, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dunia semakin jauh kita tinggalkan, semakin dekat kita ke kubur, semakin dekat perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali iman dan amal-amal soleh kita. Itulah sebabnya setiap hari Jumat menjadi kewajiban seorang khatib untuk senantiasa mengajak kepada seluruh kaum muslimin agar meningkatkan iman dan takwa kepada Allah sebagai bekal yang kita bawa menghadap kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Yang kedua, kita senantiasa kirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa memperlihatkan kepada kita contoh jalan-jalan keselamatan. Semua yang diperlihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah jalan untuk mendapatkan kasih sayang dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fahuduhu. Apa-apa yang didatangkan oleh Nabi kepadamu, apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi kepadamu, fahuduhu, maka ambillah, kerjakanlah. Wa manahakum an upantahu, dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi kepadamu, maka segeralah meninggalkannya. Kenapa hadirin, di balik perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat pertolongan Allah. Di balik sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat daripada rahmat Allah, dan di balik larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada para sahabat Ismail? Jumlah mereka sangat sedikit. Mereka ada orang-orang yang lemah, mereka ada orang-orang miskin, tapi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kecintaannya dan ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempurna. Bahkan tercatat dalam sejarah hadirin, begitu Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada para sahabat ajmain, sehingga walaupun jumlah mereka sedikit itu mampu menguasai 2/3 daripada dunia ini. Bahkan dua negara superpower pada saat itu, Parsi dan Romawi, semuanya tunduk di dalam kekuasaan Islam. Kenapa? Di dalamnya terdapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pada saat perang Uhud kaum muslimin hampir saja mengalami kekalahan? Karena ingkar kepada pesan Rasulullah, jangan tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi. Tetapi karena sebagian sahabat menyangka perang telah usai, perintah Rasulullah tak berlaku lagi, maka mereka meninggalkan tempatnya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir saja kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud. Cuman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang kecil pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, di dalam kitab Hazinatul Asrar diceritakan, satu ketika Jibril bertanya, wahai Rasulullah, yang mana lebih mulia antara engkau dengan 7 lapis langit, 7 lapis bumi? Nabi katakan, saya lebih mulia daripada 7 petala langit, 7 petala bumi. Jibril katakan, sadaqta, kamu benar. Allah SWT berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqatus samawati wal ardh. Seandainya bukan karena kamu Muhammad, maka niscaya aku tidak akan ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Jibril kembali bertanya, yang mana lebih mulia antara engkau dengan aku, hai Muhammad? Nabi katakan, saya masih lebih mulia daripada engkau, wahai Jibril. Engkau diutus oleh Allah SWT untuk membawa wahyu kepadaku. Engkau tidak mampu melewati satu ruang yang aku sendiri mampu melewatinya saat Isra dan Mi'raj. Jibril kembali bertanya, yang mana lebih mulia antara engkau dengan Arash? Nabi katakan, saya lebih mulia daripada Arash. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil aku berada di tempat yang dekat, di tempat yang tertinggi, aku ingin masuk ke dalam arasnya Allah, aku ingin melepaskan sandal, tapi Allah katakan, Muhammad, tidak usah buka sandalmu, kau pakai saja sandalmu masuk ke dalam aras. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika hendak menerima wahyu di Bukit Tursin, memakai sandal, ditegur oleh Allah di dalam surah Taha, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Wahai Musa, tanggalkan sandalmu karena engkau berada di lembah yang suci. Nabi Musa masih di dunia disuruh buka sandal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah di aras masih disuruh pakai sandal. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna. Wajah Rasulullah adalah wajah yang sempurna, mata Rasulullah adalah mata yang sempurna, hidungnya Rasulullah adalah hidung yang sempurna. Bahkan darah yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna, bukan hanya sempurna tetapi memiliki kemuliaan dan keutamaan. Jangan rahmatullah subhanahu wa ta'ala.
mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam identik dengan kesempurnaan, yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ruh yang sempurna, sehingga dikatakan hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang layak untuk jadikan uswatun hasanah. Dan memang ini adalah perintah dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah. Ini makan uswah ini hadirin adalah ketika kita mengikuti, kita mendapatkan ketenangan jiwa. Mungkin ada yang kita ikuti, tetapi dengan ikutan itu kita tidak mendapatkan ketenangan jiwa. Jangan rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Muhammad, yang mana lebih mulia antara engkau dengan Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sambil menjawab, wahai Jibril, ketahuilah sesungguhnya Islam itu jauh lebih mulia daripada diriku. 124.000 nabi diutus oleh Allah hanya untuk perkara Islam, hanya untuk perkara agama, agar manusia ini mengenal Allah, agar manusia ini selamat di dunia, selamat di akhirat, terbebas dari azab neraka dan masuk ke dalam surga. Agama ini hadirin, atas perkara agama inilah sehingga 124.000 nabi termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kebahagiaan, kejayaan, keselamatan manusia ini hanya di dalam amal-amal agama, tidak pada yang lain. Tidak pada pangkat dan jabatan, tidak pada harta, tidak pada yang lain, tetapi Allah letakkan kebahagiaan, keselamatan, kejayaan umat manusia hanya di dalam amal-amal agama yang sempurna seperti yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencari keselamatan, siapa yang mencari kebahagiaan di luar daripada agama, maka seperti orang yang mencari bara api di tengah-tengah lautan. Karena agama adalah perkara yang sangat penting, hadir. Maka kita penting usaha atas agama. Apa usaha kita atas agama? Yang pertama, kita penting belajar agama. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, hari ini kaum muslimin lemah di dalam mengamalkan agama. Tidak ada kekuatan untuk belajar agama, tidak ada semangat, tidak ada gira, tidak ada jazbah dalam belajar agama, sehingga kita jahil dalam amal-amal agama. Yang kedua, setelah kita belajar agama, kita belajar mengamalkan agama. Harus kita akui hadirin, umat Islam kita hari ini lemah di dalam mengamalkan agama kita sendiri. Bahkan perintah yang terpenting di dalam Islam pun kita tidak mampu mengamalkannya. Perintah yang terpenting dalam Islam adalah salat. Siapa yang tidak tahu bahwa perintah salat itu adalah perintah yang terpenting setelah iman? Siapa yang tidak tahu tentang hadis Nabi, siapa yang menjaga salatnya, maka Allah akan berikan 5 keuntungan: dimudahkan rezekinya, dibebaskan dari siksa kubur, menerima catatan amalan dengan tangan kanan, melewati titik yang sejauh kilat, dan masuk surga tanpa hisab. Siapa yang tidak tahu? Tetapi ada rahmatullah SWT, girah, semangat dalam mengamalkan perintah Allah ini sangat sedikit. Siapa yang tidak tahu tentang ancaman Rasulullah SAW? Siapa yang meninggalkan satu saja salatnya, maka akan disiksa selama 1 hukum. 1 hukum sama dengan 80 tahun di neraka. 80 tahun di neraka setara dengan 28.800.000 tahun. Ini baru 1 salat yang kita tinggalkan. Setelah kita mengamalkan agama, hadirin, agama ini jangan terhenti kepada kita. Wariskan agama ini kepada anak turunan kita. Suatu saat nanti, hadirin, ketika agama ini terhenti kepada kita, maka ketika anak-anak cucu kita mendengarkan bacaan-bacaan la ilaha illallah, mereka akan berkata, nenek moyang kami pernah dengar mengucapkan kalimat itu. Ketika melihat daripada mushaf, dia akan berkata, aku pernah lihat nenek moyangku pegang daripada benda itu. Kenapa? Semakin jauh daripada amal-amal agama.
John rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ini hadirin kita tidak mampu mengamalkannya kecuali wujud kecintaan di dalam hati kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu man kunna bihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara, ketika ketiga perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan daripada hakikatnya iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyuhibballah wa rasulahu kama ayyuhibballah. Salah satu mangkunna bihi wajada halawatul iman ayyakuna Allah wa rasulahu habba mimma siwahuma. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya terhadap selainnya. Ini sahabat telah buktikan hadir. Bagaimana kecintaannya Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela seharian pingsan, rela seharian digubuki sehingga tidak nampak lagi wajah daripada Abu Bakar. Wajahnya berlumuran dengan darah, semua lubang-lubang keluar daripada darah karena dianiaya oleh orang-orang musyrik. Begitu beliau siuman, dia tidak mau makan sebelum berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita kenal khutbah yang pertama di dalam Islam yang dibuat oleh Abu Bakar di dinding Ka'bah. Jumlahnya orang Islam pada saat itu baru 27 orang. Bagaimana kecintaannya Umar bin Khattab radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Islam dia adalah orang yang pertama hendak membunuh Nabi, tetapi ketika sudah menjadi Islam dia rela dikerumuni oleh beberapa orang pemuda di tengah-tengah Ka'bah sehingga ia berkelahi sampai seharian penuh. Bahkan Umar bin Khattab tidak menerima kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kecintaannya Bilal bin Rabah kepada Rasulullah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru saja meninggal. Beliau tidak mampu masuk ke dalam Masjid Nabawi karena melihat tempat Rasulullah dalam keadaan kosong. Setiap masuk menangis, setiap masuk menangis. Tidak mampu tinggal di Medina. Beliau pergi ke Yaman. Beberapa lama di Yaman, ya Bilal bermimpi, wahai Jibril, Rasulullah datang dalam mimpinya, wahai Bilal, gerangan kezaliman apa yang telah kau buat? Kenapa kau tidak pernah bersiara kepada aku? Bilal kembali ke Medina, tidak mampu menolak ajakan Hasan dan Husain untuk mengumandangkan azan. Ketika Bilal mengumandangkan azan di Madinah, seluruh kaum muslimin di Madinah menangis, menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah hidup. Kenapa? Mendengarkan azan Bilal radhiyallahu an seolah-olah hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita masukkan kecintaan kita di dalam hati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada girah, ada semangat untuk mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar setiap tahun kita adakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lebih daripada itu, bagaimana setiap inci daripada kehidupan kita ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a kama yuhibbu li nafsi, mencintai saudaranya muslim seperti mencintai dirinya sendiri. Dan yang ketiga, ayyakri al-kufra kama kari alai ayyurmi 'alan nar, membenci kekufuran, membenci kembali menjadi kufur sebagaimana dia benci dilemparkan masuk ke dalam neraka. Bapak-bapak kaum muslimin jemaah Jumat rahmatullah subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala telah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman dan para saleh. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafal ladzina min qablihim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh menjadikan mereka berkuasa sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Olehnya itu hadirin, pada kali ini mari kita menanamkan nilai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri, dan kita membenci kekuburan sebagaimana kita benci dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ni wa iyyakum bi minal ayati wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qulu qawli astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ويا أيها الناس أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم يا واصل المنقادين أوصلنا إليه اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.